Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita kitab Takrib, kitab fikih madhab Syafi'i untuk pemula, kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Saya share screen dulu ya kitabnya ya. Ini kitabnya sharing. Nah, ini. Kita masih ada di Kitabus Sholah. Bab tentang sholat secara garis besarnya itu, bab besarnya itu adalah bab tentang sholat. Kitabus Sholah. Sekarang kita masuk di sholatul khauf. Sholat dalam kondisi takut atau perang. Sholat dalam kondisi perang. Gitu ya. Tapi ini harus diperhatikan, desain perangnya itu bukan desain perang seperti sekarang, tapi desain perang 1.000 tahun yang lalu, abad pertengahan kira-kira gitu. Jadi perangnya itu dua musuh berhadap-hadapan. Jadi yang satu di bukit sebelah sana, yang satu di bukit sebelah sana. Nanti perangnya itu misalnya di lembah, misal gitu, di lapangan luas perang, nanti istirahat malam istirahat, besok perang lagi ya kayak gitu. Jadi kalau desain perang sekarang ya ada bahasan fikih terkait itu, tapi nanti dijelaskan desain perang ketika di abad pertengahan 1.000 tahun yang lalu, tapi tercover juga poin terkait kalau peperangannya seperti di perang zaman sekarang. Kalau perang zaman sekarang seperti apa? Perang zaman sekarang ya 1 kilo 2 kilometer, lawannya nggak saling melihat, pakai rudal, pakai apa namanya, pesawat terbang gitu segala macam. Jadi sudah sangat beda antara desain peperangan zaman dulu sama desain peperangan zaman sekarang. Pertanyaannya, kenapa kok sholat di masa perang dibahas gitu kan? Kenapa orang Islam memiliki fikih terkait dengan sholat pada masa perang? Karena begini, bukan berarti ini fikih sholat masa perang ini mendorong orang untuk berperang, bukan begitu. Tetapi perang itu antar satu golongan sama golongan lain dengan berbagai macam kepentingan dan latar belakang itu adalah fakta yang terjadi dalam sejarah. Setiap sejarah memiliki masa-masa di mana damai, tapi memiliki masa-masa juga di mana ada peperangan. Nah, untuk fikih ini karena orang Islam itu tetap harus sholat, menjalankan kewajibannya untuk sholat meskipun dalam kondisi berperang, maka fikih, tatanan fikih itu tetap mendiskusikan bagaimana kalau di masa peperangan sholatnya seperti apa gitu. Apakah enggak sholat misal gitu. Nah, ternyata enggak, tetap meskipun di dalam kondisi perang tetap harus sholat. Sama seperti ketika musafir, gitu kan ya, orang dalam perjalanan, apakah nggak sholat? Nah, tetap sholat. Sholat 5 waktu itu nggak boleh ditinggalin, gitu. Nah, kira-kira itu. Karena kondisinya seperti itu, maka ada fikih bagaimana menjalankan sholat ketika kondisi perang. Nah, ini fikihnya, gitu. Saya bacakan ya. Faslun, satu pasal tersendiri, satu bab, subbab tersendiri. Wa sholatul khaufi, adapun sholat dalam kondisi takut atau peperangan, ala salah sati adrubin, itu dilihat dalam 3 bentuk. Ada 3 bentuk sholat ketika dalam sholat peperangan tersebut. Akhaduhuma, yang pertama, ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil kiblati. Nah, ini ketika perang namun musuh itu berada di ar selain arah kiblat, membelakangi kiblat gitu. Selain arah kiblat, membelakangi atau di samping-samping kiblat tapi nggak arah kiblat. Kalau kita orang Indonesia
musuh kita kiblatnya kan ada di barat, kira-kira ya. Musuh kita tidak ada di barat, tapi musuh kita itu ada di timur, ada di utara atau ada di selatan gitu. Maka bagaimana cara sholatnya? Ini desain sekali lagi, desain peperangan abad pertengahan 1000 tahun yang lalu. Fayufarrikuhumul imamu firqotaini. Kalau kondisi peperangannya seperti itu, musuh itu tidak ada di arah kiblat kita, gitu kan ya. Maka pasukan dibagi menjadi dua. Firqotan taqifu fi wajhil aduwi wa firqotan khalfahu. Nah, kemudian apa namanya pasukan kita dibagi dua. Misalnya pasukan kita 1000 dibagi dua, 500, 500. 500 takifu fi wajhil adui menghadap ke arah musuh, gitu kan? Karena musuhnya kan kelihatan, musuhnya ada di bukit sebelah sana. Pergerakan musuh itu bisa dilihat. Wa firqatan khalfahu. Kemudian 500 lagi satu satu rombongan lagi itu ada di belakang pasukan yang menghadap ke arah musuh tersebut gitu kan berarti dia menghadap ke arah kiblat nih. Jadi simpelnya satu kelompok pasukan diarahkan untuk menghadap musuh, satu kelompok pasukan diarahkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadap ke kiblat gitu untuk persiapan sholat. Fayusolli bil firqatil lati khalfahu rok'atan. Maka imam itu akan sholat terlebih dahulu dengan pasukan yang menghadap ke kiblat gitu. Yang membelakangi tadi berarti menghadap ke kiblat. Jadi misalnya 1000 tadi ya, 500 menghadap ke arah musuh berarti kan menghadap ke timur misal gitu kan. Kemudian 500 lagi menghadap ke arah kiblat. Nah, sekarang imamnya sholat takbiratul ikhram Allahu Akbar dengan pasukan yang sudah menghadap kiblat. Tsumma tatimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil aduwi. Setelah imam takbiratul ikhram tadi, sholat tadi ya, sholat satu rakaat tadi, khalfa rakaatan tadi, sholat satu rakaat gitu. Misalnya maghrib nih atau subuh lah yang gampang ya, subuh kan 2 rakaat. Jadi imam sholat terlebih dahulu satu rakaat dengan rombongan pasukan yang sudah menghadap ke kiblat. Nah, kemudian imam berdiri kan, satu rakaat selesai sampai sujud, kemudian imam berdiri. Maka rombongan pasukan ini menyelesaikan sampai salamnya satu rakaat lagi tadi, sampai salamnya salam, kemudian dia bergerak menghadap ke kiblat, bergerak ke menghadap ke arah musuh. Kemudian pasukan yang tadi menghadap ke arah musuh itu dia sekarang menghadap ke arah kiblat. Kemudian wa ta'tit ta'ifatul ukhra fayusolli biha rok'atan. Nah, kemudian yang tadi pasukan yang kedua yang tadi menghadap ke arah musuh sekarang menghadap ke arah kiblat. Maka dia sholat bersama imam di rokaat. Kalau imam berarti udah rokaat kedua. Kalau makmum yang ini berarti baru rokaat pertama. Wa tatimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Kemudian pasukan kedua tadi sudah sholat, kemudian dia sampai salam. Berarti imamnya itu udah salam duluan, kemudian eh, pasukan yang kedua ini menyelesaikan sholatnya sampai dia salam. Tuh, kalau musuhnya itu berada di arah berlawanan dengan arah kiblat. Saya lanjutkan ya, semoga paham. Tapi ini sekali lagi ini desain peperangan abad pertengahan 1000 tahun yang lalu. Mungkin sekarang sudah nggak seperti itu lagi. Nanti ada tata cara ketiga yang nanti akan bisa digunakan untuk peperangan zaman sekarang. Itu tadi tata cara pertama. Wasani, sedangkan tata cara kedua, ayyakuna fi jihatil kiblati, peperangan tersebut musuh itu berada di arah kiblat. Berarti musuh kita ada di barat, kira-kira kita kelihatan oleh kita.
Fayasufuhumul imamu sofaini. Maka pasukan dibuat menjadi dua sof. 500 di depan, 500 di belakang gitu kalau pasukannya 1.000 ya. Dua sof. Wa yukhrimu bihim. Kemudian imam takbiratul ikhram bareng-bareng dengan imam, dengan seluruh makmumnya tadi, dengan seluruh pasukan 1.000 orang takbiratul ikhram semuanya bergemuruh itu Allahu Akbar, gitu kan? Nah, kemudian imam mengimami seperti biasa. Kalau sholat subuh ya dia tetap baca Al-Fatihah seperti biasa, baca surat seperti biasa, rukuk seperti biasa, iktidal seperti biasa. Nah, kemudian faida sajada sajada ma'ahu akhadus sofaini. Nah, ketika imamnya itu bersujud, maka satu soft saja yang bersujud. Berarti hanya 500 orang yang bersujud. 500 yang lainnya tetap berdiri menjaga. Berarti dia posisinya di iktidal, berdiri iktidal. Yang lainnya sujud. Pasukan yang soft pertama sujud. Walahikuhu. Kemudian sajada sajada ma'hu akhadus sofaini wa waqafas soful akhor yakhrusuhum. Ini yang sof yang lainnya itu akan menjaga pasukan itu. Faida rofa'a, apabila imam dan pasukan pertama, sof pertama itu tadi bangkit, sajadu. Kemudian sof yang kedua itu sujud. Walahikuhu. Kemudian menyempurnakan sujudnya sampai dia berdiri lagi. Berarti sekarang sudah berdiri semuanya. Jadi seperti itu ya, sampai selesai sholatnya. Pokoknya kalau dia posisi kedua itu pasukannya lawannya itu ada di arah kiblat. Jadi gampang bisa kelihatan. Zaman dulu ya, perang zaman dulu. Jadi dua soft, dua soft. Imam takbir semua takbir, imam ruko semua ruko, imam iktidal semua iktidal. Giliran imam sujud, maka soft pertama ikut sujud, soft kedua tetap berdiri, jagain. Jangan-jangan ada serangan gitu kan. Nah, kemudian imam duduk, ngikutin duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Begitu imam bangkit, maka soft pertama ikut bangkit, soft kedua sujud, ngikutin, menyempurnakan sujudnya. Begitu seterusnya sampai selesai sholat, bergantian. Posisi sujudnya bergantian, tapi posisi berdirinya tetap berdiri bareng-bareng. Paham ya? Kemudian wasalifu. Nah, ini kondisi ketiga. Ini lebih relevan dengan perperangan zaman sekarang. Karena perang zaman sekarang kan kita nggak bisa mendefinisikan apakah musuhnya di arah kiblat, ataukah musuhnya membelakangi kiblat, atau musuhnya di samping kiri, samping kanan. Kita nggak bisa mendeteksi secara persis. Apalagi peperangannya dengan teknologi. Wasalithu ini ayyakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi. Nah, apabila kondisi peperangan itu berkecamuk, kalau zaman dulu sedang kecamuk perang berjam-jam gitu sampai subuhnya mau lewat segala macam kan, waktu sholatnya mau lewat. Maka fayusolli kaifa amkanuhu, maka pasukan tersebut sholat dalam kondisi apa yang dia berada, rojilan dalam kondisi berjalan kaki kalau mau berjalan kaki, aurokiban dalam kondisi kalau memang dia pakai kuda atau pakai onta atau pakai gajah ya sholat di atas kendaraannya. Mustaqbilal kiblati dalam kondisi dia menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbilin laha maupun kondisi dia tidak menghadap kiblat. Intinya semua tetap harus sholat, menjaga sholat 5 waktu, baik kondisinya dia menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat karena sedang berkecamuk. Nah, kalau perang pada saat ini juga demikian posisinya. Posisi sholatnya ya kalau misalnya rudal-rudal sedang berjalan ya sholat waktu subuh ya tetap harus sholat subuh bergantian gitu kan, bergantian. Bisa diatur waktunya tapi tetap harus sholat kira-kira gitu. Nah, maka kita pakai posisi yang ketiga di sholat khauf ini. Jadi dalam kondisi berdiri, kalau memang bisa berdiri ya berdiri. Kalau posisinya nggak berdiri, sedang di kendaraan ya sedang di kendaraan, gitu kan. Baik posisi bisa menghadap kiblat maupun tidak bisa menghadap kiblat, tetap sholat. Sholat seperti biasa. Sholat seperti biasa. Subuh ya 2 rakaat, maghrib ya 3 rakaat, gitu kan. Sedapatnya.
sedapatnya positioning sholat gitu. Nah kalau sekarang kan perang berkecamuk misalnya tembak-tembak gitu kan ya. Ya sholatnya dalam kondisi menembak, menembak kan nggak mungkin di satu posisi, kadang lari ke sana lari ke sini dikejar musuh segala macam kan ya. Dengan posisi seperti itulah tetap harus sholat gitu, nggak boleh tidak sholat, intinya seperti itu. Jadi baik itu ambil wudhu kalau ada air, kalau ini dalam posisi perang ya, ambil wudhu, kalau dapat air untuk wudhu, kalau air sangat terbatas tayamum, udah kemudian sholat. Kalau memang ada jeda waktu 10 menit 15 menit sholat menghadap kiblat gelar sajadah, berjamaah sedapatnya 2 orang 3 orang 4 orang, sisanya bergerak untuk jagain atau segala macam, saling tembak-tembak gitu kan, apalagi kalau pakai rudal dar 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 gitu kan ya, cari waktu. Menghadapnya seperti apa? Kalau bisa menghadap kiblat menghadap kiblat, tapi kalau kondisi sangat genting tidak bisa menghadap kiblat ya nggak bisa menghadap kiblat, nggak apa-apa. Sholat subuh ya tetap 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, duhur asar isya ya tetap 4 rakaat gitu. Nggak dijamak nggak dikosor gitu kan. Nah, jadi tetap meng, apa kondisi sholat. Apakah perlu dikodok? Enggak. Ini sudah dalam sholatul khauf. Sholat khauf ya memang benar-benar seperti sholat biasa. Tapi nggak perlu dikondok, nggak perlu dijamak, nggak perlu dikosor. Gitu. Demikian ya yang dapat disampaikan, ini tata cara sholat dalam kondisi peperangan. Ini mungkin untuk orang-orang awam normal jarang terjadi. Tapi di posisi perang pasukan gitu kan sering terjadi. eh, Kontak fisik berjam-jam gitu kan sampai habis waktu sholat gitu kan. Nah, tetap harus sholat karena itu demikian pentingnya menjaga sholat 5 waktu bagi seorang muslim yang sudah balik dan berakal merdeka ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, semoga kita bisa mengamalkan, sampaikan kepada saudara-saudara kita sebagai sebuah pengetahuan. Mungkin seumur hidup kita nggak mengalami sholat dalam peperangan, tetapi sebagai sebuah ilmu tetap harus kita ajarkan just in case terjadi di satu titik dalam kehidupan kita menghadapi situasi seperti itu. Demikian kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.